Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa nikmat iman dan Islam. Salat beserta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi kultum dengan tema kunci perempuan masuk surga. Di sini dikisahkan dari Asma bin Yazid, seorang penyampai aspirasi perempuan-perempuan pada zaman Rasulullah, berkata kepada baginda, "Ya Rasul, kenapa pergerakan seorang perempuan itu terbatas, hanya sebatas rumah tangga saja? Berbeda dengan seorang laki-laki yang bisa berjihad di jalan Allah, kemudian sholat berjamaah, mengantarkan jenazah. Apakah amalan dan pahala kita sama dengan seorang laki-laki?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Apabila seorang perempuan itu patuh terhadap suaminya, maka amalannya sama saja terhadap amalan yang dilakukan oleh laki-laki." Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmizi bahwasannya Rasulullah bersabda, "Jika seorang perempuan telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian patuh terhadap suaminya, maka dikatakan kepada ia, masuklah kepada pintu surga mana saja yang ia mau." Hadis riwayat Tirmizi. Maka di dalam hadis ini, seorang perempuan begitu mudahnya masuk surga hanya melewati 4 poin ini. Jika perempuan ini mengikuti poin ini, maka perempuan bebas memilih surga yang ia mau. Maka poin pertama yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah yang terpenting, karena sholat itu adalah hisab, amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini seringkali dilalaikan oleh seorang perempuan. Contohnya ketika dia ke undangan dengan memakai make up, karena takut make upnya luntur, maka dia mengakhirkan sholatnya. Padahal orang-orang yang mengakhirkan sholat itu termasuk orang munafik. Seperti itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusalah, yaitu dengan malas. Dengan malas, orang yang mendirikan sholat dengan malas maka termasuk dengan ciri-ciri orang munafik. Nah, itu poin yang pertama. Jika kita melalaikan sholat untuk kepentingan dunia, kita meremehkan sholat untuk kepentingan dunia, maka hal apa yang sudah kita anggap penting? Seperti itu. Kemudian poin yang kedua yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan ini terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah. Sering kita dengar ayatnya yaitu, "Ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Nah, berarti di dalam ayat ini puasa itu wajib bagi seluruh muslim. Kenapa perempuan menjadi poin penting di dalam berpuasa di bulan Ramadan? Karena jika seorang perempuan itu haid, kemudian ia harus menggantinya puasa yang lainnya gitu di bulan yang lain. Puasa Ramadan itu mengganti di bulan yang lain. Akan tetapi kebanyakan perempuan ini tidak mengganti puasa wajib tersebut di lain waktu. Nah, seperti itu. Padahal puasa
puasa ini wajib hukumnya. Puasa di bulan Ramadan ini wajib hukumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya itu dari banyak poin-poinnya. Seperti yang pertama, menutup aurat. Menutup aurat itu wajib bagi perempuan baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Nah, ayatnya di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 bahwasanya aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan ada imam-imam yaitu mazhab mazhab yang memang mewajibkan seluruh tubuh perempuan itu ditutupi seperti itu. Nah, di dalam Quran surah Al-Ahzab tersebut yang wajib ditutupi adalah seluruh tubuh wanita, akan tetapi yang dikecualikan itu adalah wajah dan telapak tangan. Boleh ditampakkan seperti itu. Akan tetapi banyak zaman sekarang yang menutup aurat akan tetapi seperti membalut aurat. Di sini pakaian yang ketat, masih terawang, tipis, dan menyerupai kulit itu sendiri, ketat terus menyerupai kulit. Nah, ini seperti tidak memakai penutup seperti itu. Bahkan zaman sekarang itu kebanyakannya itu mendahulukan style daripada menutup aurat. Menutup aurat itu belakangan, sedangkan style didulukan. Seperti kita lihat kebanyakan perempuan sekarang berhijab tetapi tidak menutupi dada. Seperti itu. Diselempangkan ke lehernya, dipelitkan ke lehernya. Dikerudung tetapi masih kelihatan rambut seperti itu. Terus apa fungsi kerudung itu? Fungsi kerudung itu yaitu untuk menundukkan pandangan, bukan untuk mempercantik diri kita dengan membukakan rambut atau membukakan aurat kita, mensikapkan aurat kita. Kemudian yang selanjutnya, poin terakhir yaitu mematuhi perintah suami. Nah, di sini di dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 dikatakan bahwasannya terdapat kata qanit. Qanit yaitu taat. Sama dengan taat, cuma qanit itu istiqomah. Itu qanitatun. Qanit ini istiqomah, sedangkan ta'ah itu tidak istiqomah. Jadi seperti itu. Jadi qanit itu tingkatannya lebih daripada ta'ah. Nah, qanit ini, taat ini, ketika kita mematuhi perintah suami pasti yang baik-baik. Dan kita juga seorang perempuan harus menjaga wibawa seorang suami. Ketika ia tidak ada, ketika seorang suami tidak ada, kita menjaga harta dan anak-anak. Kemudian menjaga diri kita tidak banyak berkomunikasi dengan lawan jenis, baik itu secara langsung maupun di dalam chatan seperti itu. Menjaga dari fitnah orang lain kepada kita, menjaga maruah suami gitu ketika suami itu tidak ada. Nah, itu 4 poin yang dapat kita ambil. Jika kita melakukan poin-poin itu, kita bisa masuk surga kepada surga mana saja yang kita mau. Kalau saya inginnya surga Firdaus, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama-sama. Dan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kekurangannya itu datang dari saya, atau sedangkan kelebihannya itu datang dari Allah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.